Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan tips otomotif channel. Semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat, selalu baik-baik saja. Di kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman bagaimana cara mengatasi atau penyebab bunyi klutuk-klutuk pada roda depan Avanza Xenia atau mobil lainnya ketika melewati jalan keriting. Bukan jalan yang berlubang ya, jalan aspal halus tapi agak kasar gitu ya. Kita akan bunyi klutuk-klutuk. Nah, cara pengecekannya pertama kita pukul-pukul saja bagian roda seperti ini. Maka jika ada masalah itu akan bunyi klek-klek gitu ya, ada bunyi ter itu ya. Coba kita bandingkan dengan roda yang sebelah kiri ini. Ini belum terlalu parah yang kalau yang sebelah kiri. Ini jadi suaranya agak padat, tidak ada bunyi kletek-kletek gitu ya. Nah, seperti ini. Yang kiri ini masih tergolong masih bagus. Oke, kemudian kita akan coba perbaiki untuk roda yang sebelah kanan ini, teman-teman. Caranya kita siapkan dulu alatnya. Kita cukup menyiapkan dongkrak, kemudian kunci roda sama kunci ring pas, ada beberapa ya, khususnya kunci ukuran 14. Oke, langsung saja kita langsung bongkar rodanya. Tapi seperti biasa, dukung terus Tips Otomotif channel ya teman-teman, dengan cara di like, share, dan subscribe. Oke, ini saya buka dulu wheel dove karena ini tipe E. Kemudian setelah wheel dove terlepas, kita kendorkan dulu baut rodanya sebelum didongkrak ya. Kita kendorkan saja dahulu bautnya, jangan dilepas bautnya. Kemudian setelah keempat baut ini kendor, baru kita dongkrak rodanya ya teman-teman. Kita pasang dongkrak pada posisi dongkrak untuk mobil all new Avanza ini ya, di belakang mudguard ya. Di situ ada coakan ya. Seperti di video saya sudah ada cara mendongkrak mobil yang benar. Untuk kalau kita menggunakan dongkrak bawaan seperti ini ya, kan pendek, harus kita ganjal aja teman-teman. Dan baru kita naikkan dongkraknya. Hati-hati ya, jangan sampai salah atau meleset dalam kita mendongkrak ban ya. Kemudian setelah roda terangkat semua, baru kita lepas keempat bautnya. Setelah 4 baut terlepas, kita lepas rodanya, kita taruh di bawah kolong mobil agar jaga-jaga kalau terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Nah, sekali lagi kita cek, kita pukul-pukul bagian pistonnya ini ya, piston kaliper rem ini ya. Nah, ini bunyinya ada bunyi keras gitu, tak tak tar 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 gitu ya. Bunyi cempreng ya, ini yang membuat bunyi kletek-kletek gemuruh ya saat kita melewati jalan keriting aspal halus tapi agak batunya itu kecil-kecil gitu loh teman-teman, yang kasar itu loh. Nah, itu akan bunyi kletek-kletek gemuruh. Nah, ini biasanya di bagian kaliper ini teman-teman. Jadi ada dua kemungkinan penyebab bunyi kletek-kletek gitu ya melewati jalan aspal yang keriting. Itu yang pertama bisa karena kaliper, kedua bisa karena kampas kopling, maksud saya kampas rem yang kendor ya, dudukan kampas rem ini, penjepit kampas rem itu kendor. Saya perlihatkan saja ini di video kali ini. Oke, kita buka dulu baut kaliper remnya. Kemudian kita lepas kepala babi ya, kepala piston rem ini kita letak ya, taruh tempat yang aman. Nah, kemudian kita cek ya, kita cek mana yang kendor yang menyebabkan bunyi. Ini kampas rem kita ketok-ketok, ini sudah kendor ini teman-teman. Saya kocak-kocak itu udah tak 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 ya, bunyinya seperti ini. Ini yang bisa menyebabkan bunyi kletuk-kletuk ketika kita melewati jalan keriting. Nah, ini jadi pasti kampas remnya ini kendor ya dudukannya. Kemudian kita cek juga kalipernya, ada dua juga, yang atas dan yang bawah. Kaliper sudah saya cek kencang, tapi yang ini kampas remnya bunyi ya, yang depan ya, yang sebelah luar maksud saya.
Oke, langsung saja kita ke proses perbaikannya. Jadi teman-teman, untuk memperbaikannya kita akan mengganjal dudukan body dari brake pad ya, kampas rem tadi. Kita ganjal menggunakan aluminium foil atau kaleng aluminium. Ini saya menggunakan kaleng minuman lah segar atau kaki tiga atau apalah, bebas ya teman-teman. Yang penting aluminium foil tipis seperti ini. Kita potong seperlunya, kita malkan atau kita paskan bagian dudukan untuk mengganjal kampas rem tadi. Butuhnya cuma kecil saja teman-teman. Bisa kita potong menggunakan gunting ya, kemudian kita paskan seperti ini ya. Nah, ini ada dua, yang atas dan yang bawah. Kita potong kecil, kita masukkan sebagai pengganjal dari brake pad agar brake padnya itu kencang, nggak kocak-kocak. Kalau kocak-kocak nanti bunyi krek-krek. Kalau melewati jalan keriting pasti bunyi teman-teman. Oke, yang sebelah luar atau depan kampas rem 1 sudah kita buatkan, tinggal kita pasang saja ya teman-teman. Caranya mudah teman-teman, jadi teman-teman nanti bisa praktekkan sendiri, bisa dicek, kemudian dipastikan mana yang perlu diganjal, kemudian diganjal. Caranya seperti ini. Nah, setelah dipasang, setelah diganjal, coba diketok-ketok lagi. Ini pasti akan kenceng dan bunyinya padat, tidak ada bunyi cempreng, tidak ada bunyi tek gitu ya. Oke, yang depan atau luar sudah selesai. Kita cek juga sekalian bagian kampas rem yang dalam. Ini kebetulan juga agak kendor ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau dipukul-pukul bunyi tak gitu ya, tak gitu ya. Bunyi agak keras. Ini kalau gerunjal-gerunjal atau goyang-goyang di jalan keriting ya, itu pasti menimbulkan bunyi. Oke, ini akan saya perbaiki sekalian. Jadi akan juga sama caranya, saya akan ganjal di bagian kedua sisi dudukan. Nah, ini sudah kencang, sudah saya pasang pengganjal. Untuk kampas rem sudah selesai. Setelah selesai pengerjaan pengganjalan, jangan lupa dicoba diputar ya, itu ya cakramnya, jangan sampai seret atau menjepit. Selanjutnya kita pasang, sudah pengerjaan sudah selesai, kaliper aman, kampas rem sudah dibuatkan pengganjal, jadi sudah ada tidak bunyi-bunyi lagi. Dipukul-pukul, kemudian kita pasang kembali. Jangan lupa pasang kembali dua baut pengikat untuk kepala babi atau apa ini, kepala pistonnya ya, piston rem dengan kunci ring 14. Sekali lagi dicek lagi, diputar lagi, jangan sampai keras ya. Nah, ini saya pukul-pukul, sudah agak senyap ya teman-teman, tidak ada bunyi gemuruh lagi. Oke, aman, jadi berhasil ya. Oke, mantap. Kemudian tinggal kita pasang kembali rodanya. Untuk cara masangnya sama ya teman-teman, pasti juga bisa semua. Nah, itu tadi teman-teman, ini analisis saya, pengalaman saya ya, ketika mobil kita di bagian roda depan itu ketika melewati jalan aspal yang keriting ya, bukan berlubang-lubang ya teman-teman. Aspal itu ada yang halus, ada yang agak batunya kecil-kecil gitu ya, agak kasar gitu ya, itu krok gitu ya, sampai masuk ke dalam kabin gitu kan, nggak enak teman-teman kalau didengar itu ya. Nah, itu biasanya penyebabnya dua hal itu tadi ya, bisa dari kaliper yang oblak atau dari kampas rem. Untuk mobil saya ini tadi karena kampas remnya oblak, sehingga muncul bunyi nah, itu. Kalau kalipernya yang oblak juga sama teman-teman, caranya bisa diganjal dengan aluminium foil. Setelah terpasang kita tes lagi, dipukul-pukul. Nah, sudah agak padat ya teman-teman, sudah tidak ada bunyi keras lagi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.